Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ilyas Nola, STI 2022-02-744. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara using CNN LSTM with keyword embedding. Artikel ini membahas bagaimana teknologi artificial intelligence dimanfaatkan untuk menganalisis opini masyarakat mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui media sosial X atau Twitter. Penelitian ini menarik karena tidak hanya melihat apakah suatu opini itu bernilai positif atau negatif, tetapi juga memperhatikan konteks pembahasannya, apakah berkaitan dengan ekonomi, politik, atau dengan lingkungan. Latar belakang masalah. Kita semua tahu bahwa pembangunan IKN menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan perdebatan di masyarakat. Di media sosial, terutama di X atau Twitter, yang saat itu namanya Twitter, masyarakat menyampaikan berbagai macam pendapat. Da- ada yang mendukung karena dianggap dapat mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi ada juga yang menolak dengan berbagai alasan. Misalnya dari sisi anggaran, dampak lingkungan, maupun kebijakan politik. Nah, masalahnya penelitian sebelumnya biasanya hanya menganalisis satu topik saja, misalnya hanya ekonomi atau hanya cuma politik saja. Padahal ketika seseorang berkomentar tentang IKN itu seringkali isi komentarnya mencakup beberapa aspek sekaligus ya. Karena itu penulis menawarkan pendekatan multi-domain sentiment analysis menggunakan CNN LSTM yang dipadukan dengan keyword embedding agar analisis sentimen ini menjadi lebih akurat. Next, ya. Rumusan masalah pada artikel ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, model mana yang memberikan performa terbaik? Apakah CNN, at- LSTM, atau CNN LSTM? Kedua, apakah pendekatan multidomain benar-benar lebih baik dibandingkan single domain? Terus berikutnya yang ketiga, apakah keyword embedding dapat meningkatkan hasil klasifikasi sentimen? Dan yang terakhir, penulis ingin mengetahui jumlah keyword yang paling optimal agar model dapat bekerja secara maksimal. Batasan dan tujuan penelitian. Agar peneliti lebih terarah, penulis memberikan beberapa batasan. Data yang digunakan hanya berasal dari media sosial X atau yang dulu disebut Twitter. Kemudian analisis hanya difokuskan pada 3 domain, yaitu ekonomi, kemudian lingkungan, dan politik. Model yang dibandingkan juga hanya 3, yaitu CNN, LSTM, dan CNN LSTM. Sedangkan untuk evaluasi yang digunakan 4 parameter, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Tujuan penelitian ini
adalah mengembangkan model analisis sentimen yang lebih akurat sekaligus mengetahui apakah pendekatan multidomain dan keyword embedding ini benar-benar mampu meningkatkan performa model. Next, metode penelitian pada pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Tahap pertama itu adalah mengumpulkan data, mulai data dari sosial media. Yang kemudian setelah itu dilakukan pre-processing atau pembersihan data agar teks siap dianalisis. Kemudian data diberi label sentimen positif maupun negatif melalui proses anotasi. Selanjutnya dilakukan ekstraksi keyword menggunakan metode IAK. Setelah semua data siap, penulis membangun tiga model, yaitu CNN, LSTM, CNN, LSTM. Model tersebut kemudian diuji dalam dua skenario, yaitu single domain dan multi domain, baik dengan maupun tanpa keyword embedding. Next. Hasil utama pada bagian hasil penelitian, penulis menemukan bahwa model CNN LSTM memberikan performa terbaik dibandingkan dua model lainnya. Pada domain ekonomi, misalnya ini, model CNN LSTM menghasilkan akurasi sebesar 88,05% dan F1 skornya itu sebesar 87,72%. Untuk domain lingkungan, model CNN memperoleh hasil yang sedikit lebih baik. Sedangkan pada domain politik, CNN LSTM kembali menunjukkan performa yang paling seimbang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi CNN dan LSTM mampu memanfaatkan kelebihan masing-masing model sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih baik. Pengaruh keyword embedding. Jadi selanjutnya penulis juga menguji apakah keyword embedding benar-benar membantu meningkatkan performa model. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna keyword embedding memang memberikan peningkatan performa, terutama pada model LSTM. Yang menarik adalah penggunaan 5 keyword ternyata menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan 10 keyword. Menurut penulis, ketika jumlah keyword terlalu banyak, informasi yang diberikan menjadi berlebihan atau mengalami redundansi, sehingga justru dapat menurunkan stabilitas model. Kemudian multi domain versus single domain. Bagian ini menjadi salah satu poin utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multi-domain lebih efektif dibandingkan single domain. Alasannya karena model dapat memanfaatkan informasi dari berbagai atau beberapa domain secara bersamaan. Misalnya, satu tweet tidak hanya membahas ekonomi saja, tetapi juga menyinggung politik atau lingkungan. Dengan pendekatan multi-domain, hubungan antara topik tersebut dapat dipahami dengan lebih baik sehingga hasil klasifikasinya menjadi lebih akurat. Kesimpulan penelitian, berdasarkan seluruh hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan multidomain memberikan performa yang lebih baik dibandingkan single domain. Dari seluruh model yang diuji, CNN LSTM menjadi model yang paling konsisten dalam menghasilkan akurasi dan F1 score yang tinggi. Selain itu, keyword embedding juga terbukti mampu meningkatkan performa model, terutama ketika menggunakan 5 keyword. Yang berikutnya, penulis keterbatasan dan saran penelitian.
Penulis juga menyampaikan bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah data yang digunakan masih belum seimbang antara sentimen positif dan negatif. Selain itu, masih terdapat data yang ambigu, sehingga cukup sulit diklasifikasikan oleh model. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan dataset yang lebih besar, menerapkan teknik penyiimbangan data, serta mencoba model deep learning yang lebih modern, misalnya transformer atau model dengan mekanisme attention. Nah, dari artikel ini saya memahami bahwa analisis sentimen tidak hanya bergantung pada algoritma yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data, cara per, cara pelabelannya atau cara pelabelan datanya, terus serta konteks pembahasannya. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan multidomain dengan model CNN LSTM dan keyword embedding mampu meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen mengenai isu ibu kota Nusantara. Menurut saya, hasil penelitian ini cukup bermanfaat karena dapat membantu pemerintah maupun peneliti memahami opini masyarakat secara lebih objektif melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,